Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polres Batubara ungkap perdagangan mobil bodong STNK palsu. Perubahan lambang Kabupaten Toba menunggu Perda. Sopir angkutan umum di Kota Medan jalani vaksinasi tahap awal. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Batubara meringkus seorang pelaku perdagangan mobil dengan STNK palsu saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan 50 Batubara yang dijual di bawah harga pasaran. Evianto alias Anto Tompel, warga desa Bangunsari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara ini hanya bisa pasrah saat digelandang Satreskrim Polres Batubara. Dirinya ditangkap karena melakukan perdagangan mobil dengan surat tanda nomor kendaraan yang dipalsukan. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, terungkapnya perdagangan mobil dengan STNK palsu tersebut setelah adanya informasi pelaku menjual satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BK1636PM. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menemukan mobil bodong tersebut saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan 50 Batubara. Polisi yang mengikuti mobil tersebut mengamankannya ketika berada di rumah pembeli berinisial FH. Pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu, yang mana mobilnya, barang buktinya ada di depan kita itu mobil merah Kaila, merek Kaila ya, melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan tersangka Evianto alias Anto dari Pekanbaru. Jadi dijualkan ya. Udah tarik itu. Dijualkan, seolah ini palsu asli, tapi ternyata di dalam mobil itu dia tahu itu palsu. Ada plat lain juga sih, plat BM. Sementara itu pelaku Evianto alias Anto Tompel mengaku sudah 2 kali melakukan perdagangan mobil bodong yang ia ambil dari Provinsi Riau dengan STNK yang dipalsukan. Mobil dijual dengan harga miring dengan dalih mobil tersebut dalam masa kredit. Dengan satu orang yang sama, cuma 2 kali. Dua mobil. Bang, berapa harga mobil ini dijual bang kalau kondisi seperti itu bang? Yang pertama itu 30. Berarti di bawah harga pasaran ya bang? Bawah. Berarti tahu tuh abang tuh ini mobil bermasalah ya? Ya setahunya itu kan mobilnya Murah kok ini. ya kredit gitulah, mobil kredit, mobil leasing. Tarik kredit. Iya larian kredit. Nggak tahu kalau itunya juga palsu. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pasokan ikan basah di sejumlah pasar di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara saat ini terpantau minim. Namun hal itu tidak mengganggu kestabilan harga yang masih tetap normal hingga ke pelosok Pulau Nias. Kondisi pasar Luaha, tempat penjualan ikan basah di Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara, sejak sepekan terakhir hingga saat ini terlihat sepi. Banyak lapak dagangan yang masih kosong akibat minimnya pasokan ikan. Minimnya ikan basah bukan masalah faktor hasil tangkapan nelayan selama sepekan terakhir, melainkan banyaknya penggalas ikan yang masih belum berdatangan ke lokasi pasar, atau nelayan lebih memilih memasok ikan ke pangkalan penjualan di berbagai pasar tradisional lainnya. Beberapa pedagang yang tetap berada di kawasan Pasar Luaha, Kota Gunung Sitoli ini tidak mengambil kesempatan untuk menimbun harga di tengah minimnya pasokan ikan. Berbagai jenis ikan basah umumnya berada pada harga stabil, seperti halnya ikan kerapu masih tetap Rp40.000 per kilogram, ikan kakap Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan ikan tongkol Rp35.000 per kilogram dan ikan nanos Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Harga tersebut dipastikan menetap normalnya sampai saat ini. Harga gerapu itu sekitar 45-40 ribu sekilo. Terus seperti kakap itu 60-55 ribu. Paling kecil dia 50 ribu untuk hari ini. Dan tongkol sisik itu sekitar 35 ribu sekilo. Yang ada seperti anak tongkol itu
Kalau penjualannya sekarang itu 5.000 ke 4.000 satu ekor. Itu kondisi itu nggak ada peningkatan bila dibandingkan hari-hari sebelumnya, Bang? Menetap atau gimana? Sedikit? Untuk sementara ini tidak ada rata semua. Nah, tidak ada peningkatan juga. Masalahnya standar aja harganya, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu aja. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, 3 unit rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Denai Gang Rukun, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, Selasa siang ludes dilalap si Jago Merah. Petugas damkar dari Pemko Medan dibantu warga terus berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar dan menghanguskan bangunan rumah semi permanen milik warga. Warga sempat memadamkan kobaran api dengan menggunakan air parit yang ada di depan rumah yang terbakar. Setelah berusaha sekuat tenaga, kobaran api berhasil dipadamkan petugas damkar setengah jam kemudian dengan menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman yang dilakukan petugas sempat mengalami kendala karena akses masuk ke lokasi kebakaran sempit yang menyebabkan mobil damkar tidak bisa masuk. Pemilik rumah hanya bisa menangis melihat bangunan rumah dan seluruh isinya hangus terbakar. Belum diketahui asal api yang mengakibatkan 3 rumah ludes terbakar. Namun dari keterangan warga, api berasal dari hubungan listrik arus pendek dari salah satu rumah yang terbakar. Suryana Sution, Kepala UPT Damkar Medan, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran rumah di Gang Rukun Jalan Denai Medan tersebut. Rumah semi permanen, kita bilang, karena papan ada yang terbakar itu ada 3 rumah. Untuk korban jiwa tidak ada dan penyebabnya masih dalam penyelidikan. Dugaan awal, Bang? Gimana? Dugaan awal, Bang? Dugaan awal kita hanya dengar informasi segelintingan dari listrik. Kira-kira kerugiannya berapa? Kerugian itu belum kita dapat, Pak. Masih kita data lagi. Peristiwa kebakaran tersebut kini sudah ditangani pihak kepolisian sektor Medan Area. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba melalui Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Toba, Sarman Marbun, telah mengadakan sosialisasi menerima masukan dari berbagai kalangan tokoh masyarakat untuk perubahan lambang daerah Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Toba, Sarman Marbun, menjelaskan perbedaan lambang daerah Kabupaten Toba Samosir dengan Kabupaten Toba disesuaikan dengan potensi kekayaan alam yang ada di Kabupaten Toba, yakni sosial budaya dan kearifan lokal seperti gambar Pulau Samosir yang ada pada lambang daerah Kabupaten Toba saat dihilangkan. Kemudian pita bertuliskan Toba Samosir diganti menjadi Toba, serta aksara Batak bertuliskan Tanu Batak pada lambang daerah Kabupaten Toba Samosir diganti menjadi Tanu Toba dalam tulisan aksara Batak. Tidak hanya itu, penambahan gambar lahan pertanian, perusahaan, pendidikan, dan senjata pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja juga turut ditambahkan. Lambang daerah Kabupaten Toba dibuat atas sosialisasi dan masukan dari berbagai elemen tokoh masyarakat dan masih menunggu perda dan nomor registrasi dari Gubernur Sumatera Utara. Lambang daerah Kabupaten Toba ini apa yang berbeda dengan lambang daerah Kabupaten Toba Samosir yang dulunya? Baik, dasar kita melakukan perubahan lambang daerah Kabupaten Toba Samosir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara. Nah, dalam lambang daerah ini yang kita lakukan perubahan adalah lambang daerah yang masih berkaitan dengan Kabupaten Samosir. Nah, di mana dalam lambang daerah kita yang pertama, yaitu lambang daerah yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 1999 tentang lambang daerah Kabupaten Toba Samosir dan penggunaannya, bahwa di belakang rumah Batak itu masih terdapat Pulau Samosir.
Nah, jadi Pulau Samosirnya yang kita hilangkan, sehingga yang kita munculkan adalah hanya danaunya saja. Sedangkan lambang-lambang daerah yang lain yang masih memenuhi kearifan lokal di Kabupaten Toba itu kita pertahankan. Dan juga tulisan dalam pita yang ada di bawah. Kalau dulu tulisan pita di bawah adalah Toba Samosir, Samosirnya kita hilangkan. Dan tulisan yang ada Tanah Batak itu kita rubah menjadi Tanah Toba. Nah, dengan alasan kenapa kita bisa merubahnya itu Tanah Toba, karena Tanah Batak berarti hampir seluruh kawasan Batak, meliputi seluruh kawasan Batak. Jadi kita kepingin bahwa lambang daerah kita ini adalah mencerminkan ciri khas Tobanya. Itu yang kita munculkan di situ, yang kita lakukan perubahan. Jabarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, kunjungan wisatawan mancanegara di Sumatera Utara mengalami penurunan hingga 80% lebih pada awal 2020 hingga saat ini. Penurunan ini terjadi karena adanya pembatasan di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara menerangkan bahwa pada tahun 2019, kunjungan wisata mancanegara di Sumatera Utara sebanyak 258.822 orang. Sementara di akhir 2020 hingga saat ini hanya 44.285 orang. Hal tersebut dibenarkan Hishamuddin Mustafa, Konsul Pelancong, Konsulat Jenderal Malaysia. Ia menjelaskan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut anjlok akibat pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. Pihaknya menilai penurunan kedatangan Wisman ini juga terjadi dari semua pintu masuk Sumatera Utara, salah satunya dari Bandara Internasional Kuala Namu. Sementara itu dari Bandara Silangit hanya 2.000-an wisatawan yang telah terdata. Konsulat Jenderal Malaysia mengakui para wisatawan dari negeri jiran tersebut datang ke Kota Medan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan religi. Rasanya Indonesia ini antara negeri yang bisa mengawal COVID ini dengan cara yang paling baik. Apa yang saya perhatikan, kaedah pengawalan COVID di sini seperti mana amalan-amalan oleh pengusaha hotel dan juga restoran, pencucian tangan menggunakan wastafel, air, itu kaedah yang mudah tetapi sangat efektif dan itu hanya ada di Indonesia. Ini startingnya untuk Indonesia. Jadi langkah ini sangat bagus, sangat baik. Ke depan, insya-Allah kalau dilihat Indonesia telah pun menerima vaksin, Malaysia baru bermula semalam. Jadi kalau kesepakatan yang telah pun berlaku di antara Bapak Presiden Jokowi dan juga Prime Minister Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, kunjungannya yang bulan lalu telah pun menetapkan agar adanya reciprocal green lane, maknanya antara green travel bubble yang hijau ke hijau. Tetapi sekiranya kedua-dua negara telah pun menerima vaksin, saya yakin berkemungkinan ini perbatasan antarabangsa akan dibuka secepatnya. Dan jangkaan kami berkemungkinan, ini jangkaan, kita tidak tahu. Jadi jangkaan berkemungkinan seawal Juni akan ada berita positif untuk pembukaan border antara Malaysia dan Indonesia. Tapi kalau enggak berlaku Juni, berkemungkinan Julai atau Ogos, kita enggak tahu apa kan. Tapi kita doakan agar ini bisa langsung nanti menarik wisatawan Malaysia untuk masuk ke Indonesia, khususnya memeriahkan kembali industri perhotelan dan juga restoran-restoran yang ada di sini yang kita tahu kulinernya sangat enak dan juga mampu menarik wisatawan Indonesia ke Malaysia. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana wisatawan Indonesia yang masuk ke Malaysia pada tahun 2019 itu mencecah 3.6 juta dan tahun 2020 kita rehat seketika bapa-bapa, ibu-ibu, dan insya-Allah tahun ini jika kembali normal, kita mengharapkan kunjungan para wisata antara kedua negara ini akan bangkit seperti sedia kala dan mampu menjana pendapatan yang lebih baik untuk kedua negara, khususnya Indonesia. Sejauh ini pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru yang mengatur tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang berlaku efektif sejak tanggal 9 Februari 2021. Dalam rangka beradaptasi dengan kondisi COVID-19 terkini, pemerintah juga memperhatikan arus keluar masuk pelaku perjalanan luar negeri yang telah tertera dalam Surat Edaran Satgas nomor 8 tahun 2021. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai tanggal 1 hingga 14 Maret 2021. Perpanjangan PPKM ditempuh guna menekan laju penyebaran virus corona yang hingga kini belum terkendali. Perpanjangan masa PPKM tersebut ditempuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena sampai kini tanda-tanda penurunan kasus COVID-19 belum terlihat. Data terakhir pada Satgas COVID-19, angka kasus kematian di Sumatera Utara masih di atas rata-rata nasional, yaitu 3,14%, positivity rate 7,2%, dan angka kesembuhan 86,5%. Berdasarkan data yang ada, Gubernur Edi kembali memperpanjang PPKM hingga 14 Maret mendatang, dengan harapan virus tersebut bisa dikendalikan tanpa mematikan aktivitas ekonomi masyarakat. Instruksi gubernur tersebut memuat pembatasan tempat kerja dengan menerapkan protokol kerja dari rumah sebesar 50% dan kerja dari kantor sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Sektor penting terkait kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan. Kafe dan restoran hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 9 malam. Sementara tempat hiburan malam hingga pukul 10 malam. Meski demikian, tim monitoring Satgas Penanganan COVID-19 Sumut masih menemukan pelanggaran waktu operasional yang ditentukan sesuai instruksi gubernur. Saat dirazia, ada beberapa pelaku usaha yang masih membuka usaha hingga melewati batas waktu yang diizinkan. Kayak nggak ada PPKM itu. Begini, memang ada dilema ya kita untuk melakukan pendisiplinan masyarakat kita terhadap COVID-19. Ya. Yang pertama, melakukan kegiatan pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat. Tetapi juga kita harus memperhatikan tentang menggeliatnya ekonomi. Untuk itu kita batasi dia sampai jam 9 malam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Yang tidak produktif pasti kita tutup, contohnya minum, ada kegiatan-kegiatan karaoke, kegiatan-kegiatan yang saat ini yang tidak mendukung kegiatan perekonomian rakyat secara merata. Ini yang harus kita, tetapi harus tetap kita lakukan, kalau tidak terlalu bebas. Dan COVID-19 saat ini masih benar-benar yang masih mengancam kondisi rakyat Sumatera Utara. Edi juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Petugas gabungan juga dikerahkan untuk melakukan razia siang dan malam, baik di tempat-tempat usaha maupun di jalan untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha mematuhi regulasi dan protokol yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus mematikan itu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tahap pertama vaksinasi yang dilakukan pada pelayan publik, salah satunya sopir angkutan umum di Terminal Amplas dan Pinang Baris Kota Medan telah disuntikan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Medan memberikan sebanyak 100 dosis vaksin COVID-19. Wali Kota Medan Bobi Nasution terhadap sopir angkutan umum di Terminal Amplas dan Pinang Baris Kota Medan merupakan salah satu kelompok pekerja yang menjadi fokus divaksinasi setelah tenaga kesehatan. Dalam kunjungannya, menantu presiden tersebut mengatakan, sopir angkutan umum merupakan kelompok yang rajin berinteraksi dengan orang banyak, sehingga dengan mudah terpapar COVID-19. Oleh sebabnya, Dinas Kesehatan Kota Medan telah menjatah 100 dosis vaksin pada tahap pertama tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Kota Medan, Marsita Lumbantobing mengatakan, sesuai aturan dari pemerintah pusat bahwa vaksinasi yang telah disuntikan kepada sopir angkutan umum ini akan dilakukan 2 kali dengan interval waktu minimal 14 hari.
Sebelumnya, pihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas juga telah melakukan sosialisasi kepada peserta vaksin bahwa vaksin tidak memiliki efek samping setelah disuntikan. Sesuai dengan aturannya, maka vaksinasi itu harus diberikan 2 kali kepada setiap masyarakat dengan interval waktu minimal 14 hari. Ya. Jadi yang divaksinasi di Terminal Amplas ini kita harapkan 14 hari kemudian mendatangi Puskesmas Simpang Limun atau Puskesmas Amplas untuk melakukan vaksinasi yang kedua. 14 hari dari hari ini. Sesuai dengan hasil koordinasi kita dengan Dinas Perhubungan, maka kita siapkan 100 sasaran vaksinasi. Di sini diutamakan kepada para pengemudi maupun pihak manajemen daripada transportasi. Setelah sopir angkutan umum, pihaknya mengatakan ke depannya proses penyuntikan vaksinasi ini akan menjangkau masyarakat umum. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Wali Kota termuda di Indonesia Muhammad Syahrial terpilih kembali menjadi Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pertama hari kerja, Wali Kota diarak jalan kaki dan ditepung tawar sebagai rasa syukur dan berjanji akan selesaikan vaksinasi untuk memutus mata rantai COVID-19. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial diarak berjalan kaki memasuki rumah dinas Wali Kota di Jalan Jenderal Sudirman usai menyampaikan pidato pertamanya pada sidang paripurna di kantor DPRD Tanjung Balai. Syahrial kembali terpilih menjadi Wali Kota 2 periode dan masih menyandang Wali Kota termuda di Indonesia, di mana sejak usia 27 tahun yang lalu ia telah menjadi Wali Kota. Wali Kota Tanjung Balai berjanji dalam 100 hari masa kerjanya akan menyelesaikan vaksinasi secara merata dan tepat sasaran untuk memutus mata rantai COVID-19. Dalam programnya, Syahrial akan menjadikan Kota Tanjung Balai bersih, sejahtera, indah, dan harmonis. Kami bersama Wakil Wali Kota Tanjung Balai mempunyai program 100 hari ke depan. Tentunya kami tidak muluk-muluk, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah Kota Tanjung Balai, kami akan mengecek terhadap program pemerintah pusat yaitu tentang vaksinasi. Ini harus kita cek kebenarannya, sasarannya kemana, sampai mana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap pembangunan berbagai sektor dan pendidikan akan terus ditingkatkan dalam mensejahterakan dan mencerdaskan anak bangsa. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Soid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.